A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Erong Keliwang, Beliau Ibu Natinisi SPD SD, yang kami hormati Ibu Maria Ulfah selaku narasumber, yang kami hormati Bapak Ibu serta karyawan SD Negeri Erong Keliwang dan yang berbahagia. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat nikmat sehingga pada hari ini Sabtu tanggal 19 November 2022 kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka pemaparan budaya positif. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan ridho dan syafaatnya di yaumil qiyamah ulumah. Amin. Ketika kalinya perkenankanlah kami membacakan susunan acara pemaparan budaya positif Sabtu tanggal 19 November tahun 2022 dengan susunan acara: 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan yang pertama Ketua Panitia Pemaparan Budaya Positif, sambutan yang kedua dari Kepala Sekolah SD Negeri Erong Keliwang. Acara yang keempat lain-lain. Acara kelima menyanyikan lagu Bagi Negeri. Acara yang keenam penutup. Acara yang ketujuh penyampaian materi pemaparan budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, mengingat waktunya sudah siap, marilah acara pada pagi siang hari ini kita buka bersama dengan ucapan basmalah. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Meningkat acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri, kepada tugas disilakan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Meningkat acara yang ketiga yaitu sambutan yang pertama Ketua Panitia Pemaparan Budaya Positif kepada Beliau Ibu Sumiati SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
kepada Ibu Kepala Sekolah Negeri Elok Biwang, Ibu Ratnasih SPD yang terhormat, kepada Ibu narasumber Ibu Maria Ulfa SPD yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Elok Biwang yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pemaparan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh narasumber Ibu Maria Ulfa SPD. Yang kedua, salawat dan salam saya sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya pada yaumul qiyamah. Allahumma amin. Ibu bapak yang saya hormati, perkenankanlah saya berdiri di sini mewakili jajaran panitia untuk menyampaikan bahwa pada acara pagi hari ini pemaparan budaya positif bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Untuk pemaparan hari ini diikuti oleh 20 Bapak dan Ibu guru yang hadir di ruangan ini, dan mohon maaf saya selaku perwakilan dari panitia tidak bisa memberikan suatu apapun, hanya bisa menampilkan apa yang akan ditampilkan oleh Ibu Maria Ulfa pada hari ini, dan apabila ada kesalahan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kami dari panitia hanya bisa mengucapkan selamat melaksanakan pemaparan budaya positif dengan lancar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sambutan dari Ketua Panitia. Kepada beliau Ibu Sumati SPD SD kami ucapkan banyak terima kasih. Meningkat sambutan yang kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Elok Biwang kepada beliau Ibu Ratnasih SPD SD, disilakan. Atau yang mewakili kepada Ibu Purwati, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Elok Biwang, mohon maaf beliau hari ini ada tugas kepramukaan dalam rangka untuk acara LCTP di SD Kalijuling, sehingga pada pagi hari ini beliau tidak dapat hadir di hadapan kita. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada pagi siang hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka pemaparan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Maria Ulfa SPD MPD. Bapak, Ibu yang kami hormati, tidak lupa kita sanjungkan sholawat serta salam pada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang pagi hari ini sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di ruangan ini
dalam rangka mendengarkan pemaparan tentang budaya positif oleh Ibu Maria Ulfa SPD MPD. Semoga hasil pemaparan yang Ibu Bapak terima pada hari ini untuk bisa ditindaklanjuti, baik itu untuk Ibu Bapak guru sendiri, juga bisa untuk ditularkan kepada Bapak Ibu guru yang lain selain di SD kita. Juga dapat kita sampaikan dalam pembelajaran sehari-hari. Semoga pemaparan hari ini dapat berjalan dengan lancar, kita tetap diberi nikmat sehat sampai akhir pelaksanaan kegiatan hari ini. Kiranya hanya ini yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Erongdewa yang telah diwakili oleh beliau Ibu Purwati SPD. Kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Meningkat acara yang keempat yaitu lain-lain. Acara lain-lain mungkin ada, kalau tidak ada akan dilanjutkan. Acara yang kelima yaitu menyanyikan lagu bagi Mulki. Kepada Bapak Ibu dimohon berdiri pada petugas persidangan. Bapak Ibu disilakan dulu kembali. Meningkat acara yang keenam yaitu input nanti dilanjutkan untuk penyampaian materi. Bapak Ibu yang kami hormati, acara sudah selesai, maka acara pada pagi siang hari ini adalah kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama. Mari. Alhamdulillahirobbilalamin. Acara yang ketujuh yaitu penyampaian materi pemaparan budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber beliau Ibu Maria Ulfa SPD SD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta pemaparan budaya positif. Salam sejahtera untuk kalian semua. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa sejenak supaya pemaparan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, dipersilakan. Selesai.
Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah bersedia menerima undangan dari kami sehingga bisa hadir pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan menyampaikan permintaan maaf jika nanti dalam pemaparan kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semua. Sebelumnya, marilah kita refreshing dulu agar otot-otot kita terasa lebih enak sehingga tidak tegang dalam kegiatan pemaparan budaya positif pada kesempatan kali ini. Saya mohon Bapak Ibu guru nanti menyanyikan lagu pada hari Minggu. Sudah apa semua ya Bapak Ibu guru? Ya, sambil berdiri. Dipersilakan untuk Bapak dan Ibu guru berdiri. Nanti dengan gerakannya. Saya kasih contoh dulu. Seperti ini ya, nanti tangannya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tetik tak tik, tetik tak tik tuk, tetik tak tik, tetik tak tik tuk. Suara sepatu kuda. Bisa ya Bu Guru? Bapak dan Ibu guru? Ya, insya Allah. Kita ulangi nyanyi bersama dulu. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Tuk-tik tak tik, tuk-tik tak tik, tuk-tik tak tik tuk, tuk-tik tak tik, tuk-tik tak tik tuk. Suara sepeda kuda. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Tadi kita sudah melaksanakan mindfulness, itu untuk menjaga kepenatan di dalam diri Bapak Ibu semua supaya agak fresh. Saya ingin menanyakan bagaimana setelah melaksanakan kegiatan senam dan menyanyi tadi. Merasa fresh, merasa senang dan selalu ingin mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Ada yang ingin menyampaikan yang lain? Kayaknya perasaannya sudah sama semua ya Bapak dan Ibu guru ya. Jadi setidaknya menjadi lebih fresh. Kita lanjut untuk kegiatan budaya positif. Saya menyampaikan ini untuk menyelesaikan tugas CGT saya di angkatan 6, yaitu pemaparan tentang budaya positif dari SD Negeri Ero Benua. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah memahami paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh adalah
Segitiga restitusi. Paradigma belajar. Mari Bapak Ibu kita coba menggenggamkan nanti berpasangan. Salah satu pasangan panjenengan nanti menggenggam tangan, yang satunya mencoba untuk membuka genggaman dari tangan yang lawannya. Nanti bagian yang A misalnya, yang A menggenggam tangannya. Nanti yang B berusaha untuk membukanya. Pada A harus mempertahankan kepalanya itu karena panjenengan mempertahankan sesuatu yang paling Anda sukai. Seperti itu ya. Kira-kira sudah jelas ya? Monggo dipraktekkan. Pasanganku sama sih ya. Aku Ayo dicoba dulu. Nanti sama yang satu menggenggam, yang menggenggam tangannya menggenggam, yang satunya melepaskan genggaman dari lawannya. Nah, silakan dicoba. Yang satu menggenggam, yang satu melepaskan genggaman dari lawannya. Kalau sudah lepas, silakan duduk kembali. Kedua pasangan harus berusaha saling melepas. Kalau yang satunya kan genggam, kalau yang satunya usaha untuk melepaskan. Nanti yang menang yang mana? Apa yang menggenggam atau yang melepaskan yang menang? Sudah ya? Ya. Sekarang saya tanyakan dulu kegiatan ini. Apa yang tadi dari pasangan satu ini, dari pasangan yang Ibu Khotijah dan Ibu Purwati, siapa yang tadi menang? Saya. Kenapa bisa menang? Karena saya mempertahankan. Bagus sekali. Karena Bu Khotijah mempertahankan apa yang dimilikinya dengan sekuat tenaga. Bagaimana perasaannya yang kalah? Kecewa. Kecewa. Bapak Ibu semua, tadi itu adalah ilustrasi dari teori kontrol William Geiser, yaitu ilustrasi guru dalam mengontrol murid. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilustrasi tersebut ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau pilihan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dalam kegiatan tadi?
stimulus kontrol, kita biasanya mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Metode berpikir menang atau kalah. Sedangkan saya ulang, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Itu perbedaannya. Sedangkan perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol atau pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon juga pemaksaan pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol atau pilihan, itu model berpikirnya menang dan menang. Sekarang kita tinjau pada disiplin. Menurut Bapak Ibu, apa arti disiplin itu? Disiplin biasanya di tempatnya Bapak Ibu bagaimana? Menurut pendapat saya, disiplin itu taat pada aturan atau peraturan yang ada. Bagaimana di tempatnya Ibu Khadijah? Di lingkungan saya tetap mengikuti tata tertib yang ada. Baik. Kebanyakan orang akan menghubungkan memang disiplin itu dengan kata tata tertib, teratur, dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Kata disiplin sering juga dihubungkan dengan hukuman. Makna sebenarnya disiplin itu adalah menurut Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan keras-kerasnya. Tetapi itu semua saja. Tapi itu semua sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah
penguasa lain mendisiplinkan diri kita, sehingga jika nanti siswa-siswi Bapak Ibu semua belum bisa mendisiplinkan dirinya sendiri, maka Bapak Ibu berkewajiban untuk mendisiplinkan murid-murid yang ada di sekolah panjenengan semua. Dalam peraturan itulah kita harus ada di dalam suasana yang merdeka. Tidak ada hukuman lagi, tapi dengan konsekuensi. Adapun definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka iku jaro maya nora melepasi pamrih ning uga kuat kuasa amarga amandiri priyom, yang artinya tidak merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap dalam memerintah dirinya sendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Jean Gossen dalam bukunya Restoring Simul Disiplin 2001, dan yang menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ini juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol. Perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya teori Glasser 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dan dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama, salah satunya adalah nilai kebajikan yang dapat dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil belajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat profil belajar Pancasila itu apa saja? Ya, gotong royong, mandiri, apa lagi? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Yang lain, inovasi berkebinekaan global, kreatif, Profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. ya itu tadi profil pelajar Pancasila. Sekarang kita masuk kepada motivasi perilaku manusia. Biasanya perilaku manusia itu sebutannya dikategorikan menurut Gardner menjadi 3, yaitu yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang merdeka. Ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Biasanya Bapak Ibu guru yang sering itu yang dilakukan dihukum karena penghargaan. Biasanya kalau kita memberikan penghargaan pada siswa, misalnya ada siswa yang berprestasi terus bisa berkomunikasi dengan baik sama Bapak dan Ibu guru, dikasih hadiah. Sebenarnya itu bagus, niatnya bagus untuk mendisiplinkan siswa. Tapi ternyata penghargaan itu justru menjadi hukuman. Karena apa? Karena siswa itu kurang berkembang. Nanti jika Bapak Ibu tidak memberikan hadiah, mungkin siswanya tidak akan melaksanakan tugas tersebut. Itu namanya penghargaan yang menjadi hukuman bagi siswanya, sehingga pada penghargaan itu dihukum oleh penghargaan yang diterimanya. Biasanya anak itu akan selalu menginginkan untuk mendapatkan hadiah tanpa ada motivasi dari dirinya untuk mengembangkan apa yang menjadi miliknya. Yang baik itu adalah memberikan program kebajikan atau apresiasi. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu guru juga harus memastikan dengan memberikan beberapa hal, misalnya memberi dukungan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang selanjutnya adalah memberikan pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Ini adalah contoh-contoh tindakan Bapak Ibu guru antara yang hukuman dan konsekuensi. Yang pertama adalah mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Misalnya Bapak Ibu ada siswa yang terlambat, terus disuruh menuliskan kata-kata yang tadi sebanyak 100 kali dalam bukunya. Itu termasuk hukuman. Yang kedua, contoh yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan seragam sekolah atau menggunakan masker.
itu juga termasuk hukuman. Contoh konsekuensi adalah yang pertama menggantikan kertas tugas teman yang telah dicolek, itu termasuk konsekuensi. Terus yang kedua adalah membersihkan tumpahan air meja karena tersenggol pada saat belajar, itu juga termasuk contoh konsekuensi. Bentuk program kebajikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Contoh pengakuan apresiasi yang pertama adalah kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya itu rasa empati besar sekali. Itu menumbuhkan rasa empati yang besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua contohnya saya menghargai nilai kebajikannya adalah kepedulian. Situasinya adalah pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Yang ketiga adalah terima kasih. Rasa kebajikannya, nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab dalam situasi pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Ini adalah identitas yang gagal, yaitu tadi yang hukuman. Karena hukuman itu perbedaannya nanti hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang dilakukan akan menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan dari siswa-siswi Bapak Ibu semua. Kalau hukuman itu biasanya menghadirkan ketidaknyamanan dari siswa-siswi Bapak Ibu dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya kalau dihukum tadi, misalnya lari-lari itu akan terkenang selama hidup dari putra-putri Bapak Ibu semua. Bedanya dengan konsekuensi, kalau konsekuensi itu tidak nyaman, ketidaknyaman itu dalam jangka waktu yang pendek. Jika tadi seperti tadi disuruh menulis, itu jawabannya biasanya tidak begitu ringan. Kalau kejadiannya selesai berarti selesai, tidak berbuntut panjang. Sedangkan dengan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau restitusi itu dalam jangka waktu panjang, anak akan teringat, tapi dengan kebahagiaan dari Bapak Ibu semua. Lanjut, korban mendapatkan keadilan. Kalau biasanya hukuman itu, misalnya putra-putri Bapak Ibu semua itu berkelahi, itu memang yang satunya mendapatkan keadilan, tapi yang satunya biasanya mendapatkan cibiran dari yang lain, dan itu akan menjadi kenangan tersendiri bagi putra-putri Bapak Ibu semua. Kalau yang konsekuensi, korban biasanya diabaikan. Kalau yang restitusi, korban mendapatkan ganti. Biasanya kalau hukuman itu juga murid akan tersakiti. Kalau restitusi
murid dibuat tidak nyaman. Sedangkan pada konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Sedangkan pada restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Pada hukuman juga perilaku pasif agresif itu meningkat. Sedangkan pada konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam waktu yang pendek. Sedangkan pada restitusi masalah akan terpecahkan. Jadi perbedaan antara identitas jadi kalau hukuman itu adalah identitas yang gagal, yang tidak ada gunanya. Sedangkan pada identitas yang sukses untuk kedisiplinan siswa adalah pada konsekuensi dan restitusi. Sedangkan kalau yang konsekuensi itu biasanya dalam jangka waktu yang pendek, tapi tidak ada penguatannya. Sedangkan pada restitusi itu anak akan dengan kesadaran sendiri dapat menyelesaikan permasalahannya dan mampu untuk melaksanakan kesalahannya itu menjadi kekuatan untuk dia belajar kembali dari kesalahan yang telah diperbuatnya. Hukuman itu bersifat negatif. Kalau yang restitusi, kalau yang konsekuensi itu bersifat netral, jadi tidak ada masalah. Tapi kalau yang restitusi adalah membiasakan anak untuk menyelesaikan masalah, jadi membiasakan anak untuk bersikap positif. Sebetulnya apa sih yang namanya restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ada pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri dari restitusi adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut murid untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang menghargai keteladanan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita lanjut ke peraturan kelas dan keyakinan kelas. Perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas adalah jika peraturan kelas contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang kedua, contoh keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Contoh peraturan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Sedang keyakinan adalah menghormati orang lain. Contoh peraturan yang ketiga adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Keyakinan kelas adalah menghormati orang lain, berkomitmen. Contoh yang lain adalah dilarang melakukan kekerasan itu pada
peraturan kalau keyakinan adalah keselamatan menghormati orang lain. Contoh lain, dilarang menggunakan narkoba, itu adalah peraturan. Kalau keyakinan adalah menghormati orang lain dan bersabar. Pada peraturan juga biasanya bergantian atau menunggu giliran. Kalau keyakinan kelas itu diambil dengan menghormati orang lain atau bersabar. Peraturan, contoh peraturan adalah gunakan masker. Kalau keyakinan kelas adalah kesehatan dan keselamatan. Peraturan kelas contoh yang lain adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan pada keyakinan kelas adalah keselamatan dan keamanan. Jadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan itu adalah terletak pada nilai-nilai yang terkandung. Jika dalam peraturan itu biasanya yang harus dilakukan, tapi tidak harus mengandung nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Sedangkan kalau keyakinan itu harus ada nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Itu perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Kita lanjut, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Yang kelima adalah penguasaan. Motivasi eksternal, identitas gagal, perilaku kontrol negatif, ini seperti tadi yang pada hubungan motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Motivasi eksternal itu identitas yang gagal adalah ketika perilaku kontrol yang negatif, yaitu terdiri dari penghukum, kontrol kita sebagai penghukum, dan membuat orang merasa bersalah. Sedangkan identitas yang berhasil atau sukses adalah perilaku kontrol positif sebagai teman, pemantau. Sedangkan kontrol diri yang dari dalam intrinsik itu adalah kontrol kita sebagai manajer. Dalam pembelajaran tadi, posisi kontrol tadi itu nanti penyelesaiannya sebagai manajer itu posisi yang paling bagus, dimana kita dalam menyelesaikan masalah harus melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah sebuah jalan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilan identitas. Misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bisa digunakan pertanyaan itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah kegiatan yang bisa dilakukan dalam penyelesaian suatu permasalahan. Yang kedua adalah yang ini, validasi kebutuhan. Bapak Ibu bisa menanyakan dengan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
bukan. Itu pertanyaan yang bisa diajukan kepada guru. Yang terakhir adalah menanamkan keyakinan. Itu bisa dilakukan dengan menyinkronkan tadi keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru bersama siswa-siswinya. Di samping itu juga memberikan penguatan pada akhirnya. Seperti ini. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nanti di situ dari keyakinan itu siswa-siswi kita tentunya akan mengerti. Jadi kita hanya menanyakan siswa-siswinya itu yang berusaha untuk mencari solusinya sendiri dari pengarahan yang disampaikan oleh panjenengan. Itu tadi pemaparan dari saya. Jika ada pertanyaan ataupun saran kritik dari Bapak dan Ibu guru, saya persilakan. See you next time. Terima kasih atas pemberian waktunya. Tadi ada pemaparan yaitu mengenai konsekuensi. Nah, di sini dijelaskan tapi konsekuensi itu kita mempunyai konsekuen. Contohnya nanti konsekuensi apabila ada teman yang menyuruh buku, nah nanti akan dihati bukunya. Itu termasuk konsekuensi. Nah, terus hukumannya bagaimana itu Bu? Kalau itu dijelaskan Bu. Jadi hubungannya antara konsekuensi dengan hukuman. Kalau tadi contoh konsekuensi itu misalkan menyobek kertas punya buku temannya, kemudian dia mengganti, itu contoh konsekuensi. Nah sekarang hubungannya dengan hukuman bagaimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Sumi. Hubungan antara hukuman dengan konsekuensi, jika hukuman itu biasanya menyakiti dari siswanya. Contohnya tadi adalah lari keliling lapangan, itu biasanya kan berat untuk siswa. Sedangkan tadi yang menyobek itu konsekuensi itu karena biasanya sudah ada peraturan. Jadi konsekuensinya jika ada yang menyobek harus mengganti buku yang telah disobek seperti itu. Itu termasuk bukan termasuk hukuman, jadi beda. Kalau hukuman itu terkena pada siswa, berdampak pada siswa itu dalam jangka waktu yang panjang. Tapi biasanya kalau konsekuensi itu jangka waktunya pendek, misalnya seperti tadi. Kalau disuruh keliling lapangan itu pasti anak akan teringat selama hidupnya. Tapi kalau misalnya tadi konsekuensi, siswa itu tidak merasa kalau bukunya disobek-sobek sudah dikembalikan lagi buku yang utuh, tentunya tidak akan berdampak apa-apa. Jadi kegiatannya sampai saat itu saja, jadi tidak terkenang untuk jangka waktu yang lama. Seperti itu Bu. Ada yang lain? Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya tadi sudah menyimak dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dan di sini saya hanya akan minta satu contoh di kelas, itu masalah restitusi. Terima kasih.
Tadi yang ditanyakan, terima kasih Bu Khotijah yang sudah berkenan menanyakan restitusi. Yang ditanyakan itu contohnya seperti itu ya. Contohnya saja. Tadi kan dalam penjelasan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Contohnya itu misalkan salah satu siswa dari Ibu Khotijah melakukan misalnya berlari seperti itu. Berlari dalam kelas. Setelah itu nanti Bu Khotijah bisa menyuruh kedua anak tersebut untuk satu-satu untuk menemui panjenengan. Setelah itu diajak untuk berdialog dan menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi seperti tahap-tahapnya tadi. Dalam penjelasan itu nanti kan bisa ditanyakan salah satunya dulu, jangan langsung dua-duanya. Jadi salah satu dipanggil, terus ditanyakan kenapa misalkan dari perkelahian tadi ada salah satu anak yang lupa seperti itu. Bisa ditanyakan nanti yang sesuai memukul itu, bisa ditanyakan apa alasannya, begitu. Kalau sudah mengkondisikan siswa untuk mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhan dalam dirinya itu, sehingga mereka bisa mengeluarkan sesuatu yang mereka lakukan sehingga mereka bisa melakukan perbuatan seperti itu. Tapi dengan cara Ibu Khotijah itu tidak menanyakannya itu tidak dalam misalnya tidak memudah-mudah misalnya itu, tapi dengan rasa kasih sayang sehingga siswa pun dengan mudah untuk mengeluarkan pendapatnya apa yang kebutuhan yang dipenuhi dari siswa tersebut. Setelah itu jika sudah melaksanakan seperti itu, nanti Bu Khotijah bisa menanyakan apa cara yang bagaimana dikoneksikan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kelas yang Ibu Khotijah ajar, sehingga dengan keyakinan itu siswa nanti bisa mengungkapkan, bisa memilih sikap yang baik dan bagaimana yang harus diselesaikan. Kiranya itu Bu Khotijah. Terima kasih. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya coba untuk merevisi kegiatan tadi. Semoga dalam pemaparan tadi bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sebelum pemaparan ini saya tutup, saya ingin menanyakan kira-kira apa yang Bapak Ibu guru pelajari dalam kegiatan ini, dan kira-kira apa yang ingin Bapak Ibu segera refleksikan untuk pembelajaran kedepannya. Perwakilan salah satu saja.
Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin merefleksi masalah materi yang diberikan pada hari ini, yaitu masalah kedisiplinan, bahwa disiplin adalah aturan yang harus dilakukan, dan di sini nanti akan saya tanamkan atau akan saya laksanakan di kelas 3 yang masih belum melaksanakan kedisiplinan bagi anak-anak yang belum begitu kurang disiplin, maka akan kami adakan aturan yang berlaku di kelas 3. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Matijan yang telah berkenan untuk merefleksi kegiatan hari ini. Untuk kegiatan pemaparan budaya positif hari ini, saya cukupkan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sebelum selesai, mari kita berdoa dulu agar nanti konfederasi ini Bapak Ibu guru sehat dan bisa berkumpul kembali dengan suasana yang berbeda. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti pemaparan dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.